faktor apa lagi ya yang kira-kira diperlukan dalam proses bimbingan skripsi supaya lancar dan nilainya ibadah? Oke, ada yang namanya kemampuan dalam bersosialisasi. Cara gaul kita. Bagaimana cara gaul yang sebenarnya? Banyak cara yang diberikan ketika kita bergaul. Ketika kita dengan yang kecil, kita harus sayang. Ketika yang sama yang besar, yang lebih tua maksudnya, kita lebih hormat. Ada kitab yang membahas tentang bagaimana cara bergaul yang beradab tentunya. Dalam pembelajaran hati, kita akan bahas tentang bagaimana pergaulan kita menjadi satu berkah. Kita harus tahu bahwa memang komunikasi kita, pertemuan kita dengan dosen itu akan lebih intens ketika kita misalnya bimbingan skripsi, kan? Di waktu inilah kita akan sering bertemu dengan para pembimbing kita, bahkan dengan para administrasi. Katakan pada hati Anda bahwa kita butuh, bahwa dalam proses sosialisasi ini kita di pihak yang membutuhkan. Memang kita sama-sama butuh. Dosen membutuhkan mahasiswa, mahasiswa membutuhkan dosen. Tapi lebih nyaman ketika kita menjadi seorang yang membutuhkan. Hati agak semakin tenang, hati semakin merendah, hati semakin nyaman dan rela, ikhlas. Simpelnya bahwa ya aku harus antri, ya aku harus nunggu, ya mungkin saja aku harus mengalah. Kenapa seperti itu? Karena dalam kemampuan sosial bukan lagi bersikap egosentris, bahwa kita menjadi pusat, bahwa kita harus dibimbing, kita kan penting, kita kan kita dalam arti kata aku itu menunjukkan kita egosentris, semua berpusat pada diri kita. Sekarang apa sih yang mau kita lakukan dalam proses sosialisasi dengan para pembimbing, dengan teman-teman yang sebimbingan? Kita harus menghormati. Kita harus tahu bahwa ada kesibukan yang para dosen juga harus lalui, lakukan. Ada juga mungkin kegiatan-kegiatan lain yang para dosen juga harus kerjakan. Dalam hal sosialisasi, kita harus tahu bagaimana memposisikan diri kita, sehingga hati ini tidak melunjak ketika misalnya kita dibaikin, ketika dimudahkan, ketika kita merasa tidak terlalu sulit dengan seseorang, mungkin dengan dosen A sebagai pembimbing, kita nggak ngelunjak, kita nggak lupa diri. Ketika kita bertemu dengan dosen yang kita merasa bahwa aduh, dosen kok sulit amat sih ditemuinya, aduh kalau ketemu dosen ini kok kayaknya susah sekali sih, kita nggak merasa buruk sangka, kita nggak mengkontaminasi pikiran kita dengan pikiran-pikiran negatif, mengotori hati kita supaya nggak tenang. Tidak, tapi kita lebih berkatakan bahwa oh iya, aku yang butuh kali ini, dan aku tahu bahwa dosennya lagi sibuk, dosennya juga melayani banyak mahasiswa selain aku, sehingga hati akan lebih nyaman menerima semuanya. Dan pada akhirnya nanti Allah tahu bahwa orang sabar itu akan lebih indah akhirnya. Kesabaran akan membuat kita disayang Allah. Ketika Allah sayang sama kita, semua apapun yang menjadi kesedihan kita terlupakan, karena nikmat Allah akan bertubi-tubi pada diri kita. Itu janji Allah. Dalam pembelajaran hati, bagaimana berinteraksi dengan para dosen dan bagaimana bersosialisasi dengan para dosen, juga teman-teman yang mungkin sebimbingan, sama-sama pembimbingnya dosen itu juga gitu ya, akan menjadi indah, akan menjadi ibadah kalau kita meletakkan posisi kita di posisi bahwa kita memerlukan orang lain. Oke, semoga pembelajaran hati bisa menguatkan konsep lila dalam segala aspek
perilaku kita termasuk mengerjakan skripsi, sehingga setiap huruf dalam skripsi Anda bernilai ibadah. Oke, skripsi dalam pembelajaran hati.